wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih dapat menikmati nikmat sehat, kesempatan panjang umur sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan ke junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan jerih payah beliaulah kita dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita masih dapat menikmati nikmatnya Islam, dinul Islam. Baik, jadi langsung saja saya akan sedikit memaparkan tugas Aswaja dosen pengampu Muhammad Yaqub ME, dan temanya ialah firqah dalam Islam. Nah, saya sedikit akan membahas tentang firqah dalam Islam itu sendiri. Pengertian firqah dalam Islam dan bentuknya. Secara bahasa, al-firqah diambil dari kata firqatun yang berarti golongan atau sekelompok orang, sedangkan an-najiyah adalah sifat diambil dari kata najah yang berarti selamat dari penggabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat. Secara terminologi, al-firqah an-najiyah bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Firqah secara bahasa berarti kelompok manusia yang bisa jadi punya pemahaman berbeda dengan muslim lainnya. Istilah firqah biasa digunakan untuk menyederhanakan kelompok, aliran, bahkan sekte. Kelompok manusia dalam firqah ini merujuk pada cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi. Pendapat lainnya menjelaskan firqah adalah kelompok yang memisahkan diri dalam urusan agama setelah ada ijma. Penyebab munculnya firqah dalam Islam. Secara umum, penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalah politik dan teologi. Perbedaan pandangan inilah yang memudahkan satu firqah mengufurkan firqah lainnya. Di antaranya ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya firqah dalam Islam, yaitu ada beberapa hal, tapi saya coba sedikit mencangkupnya ya. Yang pertama, cenderung berpendapat menurut pikiran sendiri. Kedua, tajamnya perselisihan dalam bidang fikih. Selanjutnya, perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya kekuasaan politik Islam dan runtuhnya kekhalifahan. Berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dasar yang kuat. Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat, fanatisme kesukuan bangsa Arab, dan perebutan jabatan khalifah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk firqah dalam Islam. Ada namanya Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah? Ahmadiyah adalah jamaah muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia lahir 1835 Masehi dan wafat pada tahun 1908 Masehi. Pada tahun 1889 Masehi, dia mendirikan Ahmadiyah di suatu desa kecil yang bernama Kadian, Punjab, India, sehingga disebut sebagai agama Kadian. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, Al-Masih, dan Al-Mahdi. Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1935, tapi mereka mengklaim dirinya telah masuk ke negeri ini sejak tahun 1925 Masehi. Ini sudah mempunyai 300 cabang, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, Bali, dan NTB, dan masih banyak lainnya. Nah,
Pokok-pokok ajaran dalam Ahmadiyah antara lain, yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Yang kedua, mengaku menerima wahyu yang turunnya di India dan membuat kitab baru bernama Kitab Tazkirah sebagai kitab suci mereka. Lalu yang ketiga, meyakini bahwa kitab suci Tazkirah sama sucinya dengan kitab Al-Quran karena sama-sama wahyu dari Tuhan. Selanjutnya, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. Mereka mempunyai tempat suci sendiri yaitu di Qadian dan Rabwah, serta Mirza tidak pernah naik haji ke Mekah dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua ada namanya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata azalla yang artinya menyingkir atau memisahkan diri. Sedangkan menurut istilah, Mu'tazilah adalah sebuah sekte sempalan yang mempunyai 5 pokok keyakinan. Al-Ushul Al-Hamsah meyakini dirinya merupakan kelompok moderat di antara 2 kelompok ekstrim, yaitu Murji'ah yang menganggap pelaku dosa besar tetap sempurna imannya, dan Khawarij menganggap pelaku dosa besar telah kafir. Adapun pokok-pokok ajaran dalam Mu'tazilah diantaranya, yang pertama, 5 dasar utama Al-Usul Al-Hamsah, yaitu pertama Tauhid, Al-Adlu, Infazu Al-Wa'id, Al-Mazilah bin Al-Majalati, Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Lalu poin keduanya mengatakan bahwa mengandalkan akal secara penuh dalam masalah akidah, mereka mendahulukan akal atas nas, menakwil ayat yang tidak sesuai dengan anggapan mereka. Ciri-ciri kedua ini menjadi tanda khusus mereka. Mereka dikenal berani melampaui atas dalam menggunakan akal, karena itu mereka sering juga disebut kaum rasionalis. Lalu ada poin ketiga, mengingkari hadis mutawatir. 4, menolak kehujahan hadis ahad. Selanjutnya, menghujat dan mencela para sahabat Rasulullah. Mu'tazilah gemar mengkritik dan mencela sahabat dengan tuduhan-tuduhan keji. Selanjutnya ada namanya Khawarij. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar, artinya aliran dalam Islam yang mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu menolaknya. Namun realitasnya tidak demikian, karena tidak semua yang keluar dari pemerintahan Ali disebut Khawarij, seperti kelompok Muawiyah yang menuntut balas dendam atas pembunuhan Khalifah Utsman. Awal keluarnya mereka dari pemimpin kaum muslimin, yaitu pada zaman Amirul Mukminin Al-Khalifatur Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi tahkim atau musyawarah 2 utusan, mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Harura. Apa itu Harura? Suatu tempat daerah Kufah, di daerah yang kini berada di Irak Selatan. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan disingkat NW adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Palu Lombok, Nusa Tenggara Barat. Organisasi ini didirikan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur oleh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid yang dijuluki Tuan Guru Pancor, serta Abu Masajid wal Madaris, bapaknya masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah, organisasi ini mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Organisasi Nahdlatul Watan yang selanjutnya disingkat NW adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada hari Ahad tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah.
bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Masehi di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun hal yang latar belakangi berdirinya organisasi ini adalah karena melihat pertumbuhan dan perkembangan cabang-cabang madrasah NWDI dan NBDI yang begitu pesat, di samping perkembangan aktivitas sosial lainnya seperti majelis dakwah dan majelis taklim lainnya. Untuk itu diperlukan suatu wadah atau organisasi yang mewadahi dan mengorganisir segala macam bentuk kebutuhan dan keperluan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut secara profesional. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Al-Saulatiyah Mekah dan kembali ke tanah air Indonesia pada tahun 1934 Masehi, Tuan Guru Muhammad Zainul Abdul Majid mendirikan pondok pesantren Al-Mujahidin. Berselang 3 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau yang biasa kita kenal NWDI, yang secara khusus menerima murid dari kalangan laki-laki. Lalu pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau biasa kita kenal NBDI, yang khusus menerima murid dan dari kalangan perempuan. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama yang berdiri di Pulau Lombok dan merupakan cikal bakal berdirinya semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Watan. Pada zaman penjajahan, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid juga menjadikan madrasah NWDI dan MBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan bersama guru-guru madrasah NBDI dan MBDI. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid membentuk gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin, yang tujuannya utamanya adalah untuk membela tanah air dan merebut kemerdekaan dari rongrongan penjajah di masa itu. Lalu ada namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 ke-5 anggaran dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal, usaha, dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau berdapatan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah,
Itu sedikit tentang pemaparan tentang firqah dalam Islam. Jadi terkait masalah kekurangan dari apa yang saya sampaikan, itu saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.